Oke, Shalom anak-anak muda. Sekali lagi Shalom. Ya, Shalom bagi anak-anak muda yang ada di sini maupun yang sedang menyaksikan live streaming. Ya, hari ini saya akan berbicara mengenai tema yang sangat memberkati saya dan kiranya memberkati teman-teman juga. Oke, jadi kita semua pasti merasakan pandemi ini, bukan cuma di Manado, tapi di seluruh dunia juga merasakan pandemi ini. Nah, pandemi ini sendiri sangat mengajarkan banyak hal terhadap saya pribadi dan kayak semacam proses yang begitu pokoknya banyak banget pelajaran yang saya dapat ketika pandemi ini berlangsung. Nah, terus dari pengalaman saya sepanjang di perantauan, saya melihat waktu pertama kali itu yang bikin shock adalah ketika awal-awal pandemi, itu mungkin bulan Maret, April ya, itu orang pada borong hand sanitizer, borong semua sabun cuci tangan, pokoknya kayak kebiasaan orang yang tadinya makan ya langsung makan, apapun itu tiba-tiba berubah. Semuanya langsung memperhatikan kebersihan tangannya, pada borong semuanya. Nah, sampai-sampai saya itu cek di Alfamart, Indomaret ini sebelum PSBB, sebelum lockdown, saya cek kosong. Pokoknya sampai saya cari di mana-mana nggak ada hand sanitizer. Saya cari di mana-mana, aduh susah banget, pokoknya kosong. Masker, semuanya orang-orang udah ambil semua gitu. Akhirnya saya telepon orang tua saya bilang, "Mam, tolong kirim dari Manado hand sanitizer atau masker, soalnya di sini sudah ada. Kalaupun ada itu harganya fantastis gitu, mahal." Nah, saya melihat di situ, wah, benar-benar orang akhirnya tergila-gila sama hand sanitizer, apa-apa kemana-mana sampai ya seperti kita mau masuk ibadah, mau masuk mall-mall, masuk supermarket, kita pasti pakai hand sanitizer. Namun kebanyakan lupa saking memperhatikan kebersihan tangan, ada satu hal yang seringkali dilupakan oleh kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan, yaitu heart sanitizer. Teman-teman gak salah dengar, bukan hand sanitizer, tapi yang saya mau sampaikan heart sanitizer. Kebanyakan orang sampai bisa 3 kali, satu hari bisa 10 kali cuci tangan. Ya 3 sampai 10, 30 kali cuci tangan. Masuk mall cuci tangan, dia cuma mau keluar rabu-rabu, masuk lagi harus cuci tangan lagi. Pokoknya orang-orang sekarang memperhatikan kebersihan tangan, itu tidak salah, itu memang protokol kesehatan. Tapi seringkali orang lupa kebersihan hatinya. Dan di situ saya merenungkan bahwa luar biasa gitu. Coba aja orang percaya, anak-anak Tuhan, sebagaimana dia memperhatikan kebersihan tangannya, sebaik itu juga dia memperhatikan kebersihan hatinya. Seringkali lupa, saking fokusnya di kebersihan ya yang di luar ini, dia lupa memperhatikan di dalam ini. Padahal hati, teman-teman sendiri tahu, dalam Alkitab bilang hati adalah pusat emosi, pusat nalar, pusat pikiran. Bahkan ada salah satu tokoh bernama Michael Hyatt, dia mengatakan kalau hati kita nggak sehat, itu akan mempengaruhi karir kita, itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan teman-teman, hubungan kita dengan keluarga, dan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang seringkali orang lupa itu kebersihan hatinya. Nah, teman-teman, yang saya mau sampaikan adalah kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, di tengah-tengah pandemi ini, kiranya kita belajar sesuatu. Selain memperhatikan kebersihan tangan kita, kebersihan mulut dan hidung kita, tapi kita juga perlu memperhatikan kebersihan tangan kita. Kita perlu memakai hand sanitizer tersebut. Nah, terus pasti teman-teman di sini bertanya dong, hand sanitizer kan kalau kita mau mencuci
tangan, mencuci hati kita. Kalau kita mau mencuci tangan, kita kan pakai hand sanitizer, Kak. Kita pakai sabun cuci tangan, kan kelihatan. Kita tahu cara mencuci tangan, cara membersihkan tangan. Tapi kalau mau membersihkan hati gimana, Kak? Pasti teman-teman juga bertanya-tanya. Nah, di Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23, dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya dalam Alkitab sendiri udah bilang, hati itu penting, jaga hati itu penting. Jaga kebersihan hati itu penting. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga kebersihan hati kita? Apa sih heart sanitizer buat kita? Nah, yang saya pelajari adalah dalam Yeremia 15 ayat 16. Mungkin bisa ditampilkan Yeremia 15 ayat 16. Oke. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Artinya dalam firman Tuhan mengatakan bahwa His word is our heart sanitizer. Perkataan Tuhan, firman Tuhan lah yang menjadi heart sanitizer kita. Teman-teman jangan lupa untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bukan cuma sekedar kita memperhatikan kebersihan tangan dengan menggunakan hand sanitizer, tapi perlulah kita juga memperhatikan kebersihan hati kita dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai pandemi ini berlalu, kita nggak berubah apa-apa. Kita cuma ya sama. Sebelum pandemi, sesudah pandemi tetap sama. Jangan. Tapi kiranya pandemi ini kita belajar sesuatu. Saya mungkin tidak merasakan kehilangan orang yang saya kasihi atau bagaimana. Tapi jujur pandemi ini saya kemarin di PHK. Saya kehilangan pekerjaan. Dan tadinya saya sibuk dengan pekerjaan saya, dengan kesibukan saya. Tiba-tiba ketika itu hilang, itu benar-benar langsung, oh Tuhan, oke. Akhirnya diproses benar-benar, oh selama ini cuma fokus di kebersihan fisik, lupa untuk memperhatikan kebersihan hati. Jadi teman-teman itu bilang kiri kanan, bilang ya kan pakai masker semua ya. Colek, jangan colek deh, bilang kiri kanan, bilang so bersih ngapai hati, coba bilang so bersih ngapai hati. Kong balas pa yang bilang, jang manakal ngana. Jang manakal. Nah itu teman-teman, jadi sebagaimana kita memperhatikan kebersihan tangan kita, sebaik apapun kita memperhatikan kebersihan itu, maka perhatikan jugalah kebersihan kebersihan hati kita. Demikian firman Tuhan.